Hai teman-teman, balik lagi bareng gua Feren. Ya, seperti yang kalian lihat di video kali ini adalah Vivo X200 Pro Mini. Ya, kalian gak salah lihat kalau ini tuh Vivo X200 Pro Mini. Jadi Vivo X200 itu ngeluarin seri apa aja sih? Dari seri X200, X200 Pro, dan X200 Pro Mini. Jadi untuk yang X200 Pro Mini sayangnya nggak masuk di Indonesia ya. Jadi kalian bisa pesan melalui online. PO mungkin sekitar 14-15 hari. Sayangnya ini nggak masuk Indonesia. Yang masuk Indonesia itu seri X200 dan X200 Pro saja. Yang mini nggak masuk di Indonesia. Padahal sebenarnya banyak peminatnya loh kalau yang versi mini ini. So, sebelum kita memulai, kita buka aja dulu casingnya supaya bisa terlihat lebih jelas. Oke, seperti ini Vivo X200 Pro Mini. Nah, sebelum kita memulai untuk review kali ini, buat kaum yang FOMO atau mending, saran aku sih jangan nonton video ini ya, atau di skip aja. Karena di sini aku bersifat netral. Aku sebagai reviewer, aku hanya membagikan pengalamanku sebagai user Android, user Vivo X200 Pro Mini ini. Jadi buat kaum FOMO atau mending, please menjauh banget, karena aku nggak mau di kolom komentar nanti ada debat-debat atau ribut-ribut bandingin brand ini brand itu. Jadi di sini membahas pure pengalaman penggunaku sebagai Vivo X200 Pro Mini, bagaimana kesannya aku selama memakai ini device, apa saja fitur-fitur unggul di HP ini gitu. So, untuk review kali ini aku bersifat natural aja ya guys. Jadi apa adanya aja seperti ini. Jadi sengaja aku membuat tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ini HP sedekat ini. Jadi biar kalian bisa merasakannya juga. Biar kalian bisa melihat secara dekat, secara detail. Jadi tidak ada visualisasi main editing ataupun main beauty shoot lainnya. Jadi aku akan biarkan model video review kali ini senatural mungkin, tanpa editing, tanpa cut. Jadi seperti ini aja, supaya kalian bisa merasakannya juga, supaya kalian bisa melihat lebih dekat lagi gitu. Jadi HP sebelumnya itu aku pakai iPhone 11 Pro. Bentar. Jadi ini adalah iPhone 11 Pro yang biasa, bukan yang Max. Jadi aku pengguna iPhone, user iPhone, udah 10 tahun aku gunain ini. Kok 10 tahun sih? Udah 5 tahunan aku menggunakan ini. Cuman aku sebagai user iPhone udah 10 tahun, dari iPhone 7, 7 Plus, kemudian 10, terus sampai ke 11 Pro. Dibilang mini, tapi masih jauh lebih besar Vivo. Dan mungkin dia setara iPhone 16 Pro ya, atau mungkin lebih besar dikit. Lebih panjang dikit mungkin. Kenapa alasanku memilih Vivo X200 Pro Mini? Padahal sebelumnya aku memang udah punya statement sendiri gitu sih guys. Jadi kayak sebagus-bagusnya Android, semahal-mahalnya Android, nggak ada kamera yang bisa ngalahin iPhone. Intinya aku udah dari dulu tuh udah selalu membuat citra atau image. Statement aku tuh kayak gitu. Karena aku memang udah pernah nyobain brand Android yang ini itu, dan hasil kameranya kayaknya gitu-gitu aja gitu. Jadi kesimpulannya adalah
sebagus-bagusnya Android, semahal-mahalnya Android, kamera nggak ada yang bisa ngalahin iPhone. Dah, titik. Jadi gua, prinsip idealis gua dulu kayak gitu. Tapi semenjak kemunculan nih X200 Pro, karena gua dulu kemarinnya ngeliat Gadget In, jadi penasaran deh. Kemudian lihat-lihat reviewnya lagi, memang nih kamera gahar banget sih. Sampai gua tonton reviewnya, semua review gua tonton, memang akhirnya kok bisa kepincut banget sama nih HP gitu. Padahal sebenarnya aslinya banget pengennya gua upgrade dari 11 Pro ke 15 Pro. Cuman masih kayak bisa tahan, kayak masih bisa sabar gitu. Cuman sama nih HP kayak nggak sabaran, akhirnya kayak ya udah gue harus pesan sekarang, harus PO sekarang nih. Karena memang dari segi kameranya memang monster banget ya katanya, keren banget gitu loh. Jadi apa aja sih keunggulan, keunikan, fitur-fitur apa aja yang keren di sini aku akan bahas di video kali ini. Sebelumnya, untuk kotak boxnya seperti ini ya guys. Di X200 Pro Mini ada tulisan mininya, terus ada tulisan Cinanya di sini, tulisan Mandarinnya. Yang seri aku ini adalah seri 512 GB, RAM 16 GB plus 16. Kemudian untuk kelengkapannya itu cuman ada charger, terus casing, sama SIM ejector, sama kitab-kitab aja. Udah sesimpel itu. Cuman sayangnya ya karena kita pesannya dari Cina, jadi batok chargernya gepeng gini, yang versi gepeng, 2 gepeng gini. Dimana aku bisa pesan ini HP? Aku pesannya di aplikasi Oren, Shopee, nama tokonya Grand Store ID. Itu aku PO sekitar 15 hari dengan harga awalnya 16 jutaan. Cuman karena dapat cashback 1 juta voucher di Shopee, jadinya 15 setengah, jadi 15,5 juta. PO 15 hari, dikirim sampai sini dengan aman sentosa. Bea cukai juga sudah terdaftar, sinyal ada, aman, semua sudah terdaftar, aman lah pokoknya. Jadi kita bisa lihat di sini always on display. Kemudian kita unlock. Wih, keren nggak animasinya nggak? Jadi ini adalah emang bawaan dari Vivo sendiri, fitur-fiturnya. Jadi hal yang banyak aku sukain dari ini HP. Jadi mungkin karena aku udah 10 tahun sebagai pengguna atau user iPhone ya, jadi kayak semembosankan itu. Terus ketemu sama nih HP kayak wow, takjub banget sih. Kayak banyak hal yang bisa kita ubah-ubah di sini, banyak hal yang bisa kita customisasi sendiri gitu, sesuai kemauan usernya sendiri. Bisa kita ubah-ubah dari segi animasi, dari tampilan lock screen, tampilan always on display, tampilan juga fingerprint, wallpapernya ini juga banyak variasinya. Terus tombol-tombol di sini, menu-menu shortcut di sini juga bisa kita ubah-ubah kostumisasi. Dan ya begitu, jadi kayak ngerasa wow, canggih banget ya. Oke, jadi hal yang paling utama itu adalah kita bahas dulu soal kameranya ya. Dari segi kamera, ini memang aku sebagai fotografer dan pengguna
pengguna baru Vivo X200 Pro Mini ini, memang dari segi kamera hasil fotonya bener-bener tak terbandingkan ya sebenarnya dengan brand-brand lain atau merek-merek lain. Bahkan iPhone 16 Pro pun ataupun S25 Ultra pun masih kalah hasil fotonya sama Vivo X200 Pro ini, seri yang X200 Pro dan Pro Mini. Cuman kalau yang Pro Mini ini karena sensor kameranya cuman megapikselnya cuma 50, jadi kualitasnya akan agak pecah kalau kalian zoom banget hasil fotonya dibandingkan dengan X200 Pro yang biasa itu 200 megapiksel. Oh ya, kenapa gue alasannya memilih X200 Pro Mini ini karena dari desainnya ya guys. Jadi flat banget, datar, layarnya datar, nggak ada curve-nya. Terus body-bodinya juga datar, pas juga digenggam. Kemudian juga kenapa gue pilih yang Pro Mini karena Origin OS. Jadi gue lebih suka sama Origin OS ya. Kalau yang masuk di Indonesia itu yang Fantouch OS. Oke, kita matikan aja mode gelapnya biar lebih bagus kelihatannya. Ya, beginilah kita akan bahas kamera. Jadi balik lagi kamera. Dari segi foto ini emang benar-benar kalau di zoom itu foto, kemudian dia akan memproses fotonya itu. Setelah hasil prosesnya selesai, tiba-tiba hasil fotonya bisa jadi halus dan tajam banget. Entah itu AI atau memang dari hardware-nya sendiri. Jadi maksud aku entah itu dari software atau memang dari hardware-nya sendiri. Jadi keren sih, dia bisa bikin sistem kayak gitu. Kemudian dari hasil videonya pun juga bagus ya. Cuman sayangnya sampai di 4K aja. Kalau yang X200 Pro bisa sampai 8K. Hasil video juga bagus. Mungkin sebagian orang ada yang bilang tidak se-smooth iPhone gini ya, zoom in zoom outnya. Cuman bagi gua sih smooth aja ya. Justru kalau iPhone pun juga masih ada patah-patahnya juga sih. Tuh justru kayak gitu dia. Coba kita sambil rekam. Tuk 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 tuk, ya kan? Jadi kayak sebenarnya sama aja sih. Cuman ini kalau ini dibandingkan dengan yang lain, ini udah tergolong sangat smooth sih ketimbang Android yang lain kali ya. Kalian bisa lihat-lihat aja review-reviewnya gitu kalau di soal video. Kemudian untuk yang di kamera depan, kamera depannya ini sayangnya bagus juga sih untuk foto video. Cuman yang gua heran di sini adalah kenapa kalau bikin di sosmed ya, kayak di Instagram misalkan, kamera depannya itu hasilnya beda sama yang di kamera. Apakah ini bug dari OS-nya atau dari Instagram atau apa, nggak tahu. Kemarin sih sempat coba hasil kamera yang dari Instagram sama di kamera ini berbeda. Apakah ini bug atau gimana? Banyak mode-mode yang keren. Jadi kayak ini AI foto, kita bisa pakai New Year, ada salju, ada musim gugur, kayak gitu-gitu. Ini berlaku hanya di Origin OS, jadi di Fantouch OS nggak ada.
Dia akan menghasilkan foto kayak gini modelnya. Nah, ini semua nih AI karena dari origin OS-nya sendiri. Terus, nah ini hasilnya. Canggih jir. Terus dia bisa ngedeteksi muka, jadi bisa tahu di bagian mana yang harus diterangkan kayak gitu-gitu. Nah, terus ini kan hasil foto-fotoku yang di iPhone 11 Pro yang lama. Terus ternyata di galeri ada fitur yang bisa kita gunakan di sini. Kayak contohnya sebentar ini. Oke. Kita edit. Di sini tuh bisa penghapusan AI gitu, guys. Dan ini semua bersifat free gitu loh. Ini penghapusan AI. Ini bisa kita yang lingkarin, select sendiri, ataupun dia bisa deteksi sendiri. Jadi ini canggih banget. Kok wow. Kita hapus. Nah, hasilnya bersih banget. Gila nggak tuh? Tuh. Oh, dia jadi emang benar-benar AI ya. Jadi dia diperbaikin juga. Apa yang hilang itu digantikan sama hasil foto AI juga ya. Gitu guys. Ini memang bawaan dari sini, bukan aplikasi atau pihak ketiga. Jadi itu adalah salah satu fitur juga yang bagi aku keren banget, berguna banget aku sebagai fotografer. Jadi kalau ada objek yang mengganggu atau kurang bagus atau gimana, kita bisa hapus dengan bersih dan bisa diperbaikin juga dengan bersih juga. Itu dari segi faktor kamera. Jadi dari sektor kamera ya udah nggak diragukan lagi, hasil foto-fotonya bagus, videonya juga bagus, mau di malam hari atau siang hari. Di luar dari sektor kamera yang kita bisa otak-atik semuanya, ada yang mode humanistik yang kita bisa pakai warna berbeda-beda. Nih kita bisa pakai banyak mode-mode pokoknya di kamera ini. Di video portrait dan foto portrait juga keren ya, bagus. Mode sinematiknya juga bagus di sini. Di luar dari sektor kamera ini, hal yang bikin gua takjub di sini adalah airdropnya, guys. Jadi airdrop versi Vivo X200 Pro Mini ini bukan airdrop sih namanya, cuman memang dia sistemnya seperti airdrop punya. Jadi kemarin gua habis pindahan file dari ini iPhone ke sini, ternyata bisa kayak saling airdropan gitu, cuman pakai aplikasi namanya Easy Share. Jadi di sini harus install dulu dan cara konekinnya pun gampang. Jadi kita tinggal buka aja di sini kayak Easy Share. Terus misalkan mau transfer file, jadi nanti kita tinggal scan di sini, ataupun kita mau terima file bisa scan. Di sini juga udah ada Easy Share namanya. Nah ini Easy Share. Kita mungkin mau terima file atau apa, saya ingin mengirim atau pengen menerima, udah tinggal scan, langsung dia kekirim semua file-filenya. Yang bikin gue takjub banget di sini lah, dengan size 70 GB itu bisa mengirim dengan durasi 1 jam 10 menit gitu. Jadi ini kenceng banget sih airdropnya ini. Bahkan airdrop iPhone sendiri pun, kita kalau banyak ngirim file aja sering kayak gagal-gagal gitu kan, kayak sering terputus, kadang sering gagal kirimnya lambat kayak gitu kan.
Di sini nggak ada kata gagal atau terputus itu, bahkan dia speednya pun, kecepatan Mbps mengirimnya pun semua kelihatan per file itu. Kemudian juga ya dengan durasi yang 1 jam itu 70 giga antar HP doang, itu bisa kenceng banget sih, cepat banget sih bagi gua. Ketimbang gua waktu kemarin mindahin dari iPhone ke laptop, pindahin ke SSD, itu 2 jam apa tiga jam kayaknya. Itu pun sering terputus, gagal-gagal kayak gitu guys. Jadi itu keren banget di sini. Kemudian juga dari update OS-nya guys. Jadi dari update OS-nya, karena ini Origin OS, kemarin waktu gua baru ngambil ini HP udah ada update OS, cuman gua belum sempet update kemarin. Gimana ya liatnya? Jadi kemarin pas waktu ada updatean OS, kemarin di mana ya? Ya gitulah pokoknya. Kemarin waktu ada updatean OS di sini sebesar 1,5 giga, itu banyak banget yang mesti diupdate, kayak perbaikan aplikasi, perbaikan sistem kamera, perbaikan apa yang kayak gitu-gitu kan. Terus yang di paling bawah banget ada tulisan deskripsi tuh. Intinya adalah file OS ini akan otomatis terhapus ketika setelah selesai penginstalan, tidak meninggalkan bekas file instalisasi gitulah. Terus kemudian juga ada detailnya lagi di bawahnya, setelah pengupdatean OS tidak akan membuat sistem perangkat lunak Anda lag atau melambat gitu. Intinya dia bisa kayak ngejelasin sedetail itu loh guys. Jadi bisa ngasih penjelasan sedetail itu, jadi akan dihapus lah setelah selesai update ini selesai. Terus juga tidak akan membuat device Anda semakin lambat atau apa kayak gitu. Berbanding jauh banget sama iPhone. Jadi kalau update ya udah update aja, nggak ada penjelasan detail-detail kayak gitu ya. Jadi menurut gua ini hal yang kayak bikin gua sebagai usernya tenang sih, kayak nggak takut lagi buat untuk ngupdate kayak gini. Karena kalau di iPhone sendiri, kalau kita ngupdate iOS sendiri pun otomatis tiba-tiba storage-nya malah kemakan banyak kayak gitu. File OS yang kemarin kok kayak nggak bersih, kayak nggak kehapus kayak gitu kan. Terus hal yang bikin gua takjub lagi adalah customisasinya. Jadi banyak hal yang bisa kita customisasi di sini, dari icon-iconnya ini, dari center controlnya ini, kemudian dari always on display, dari fingerprint. Jadi banyak hal yang bisa kita customisasi di sini. Jadi banyak pilihan di sini dari mana ya, wallpaper. Oke, jadi ini memang wallpaper default bawaan dari sini ya. Kita bisa gunakan yang mana yang kita mau gunakan, dan ini beranimasi semua. Ini juga beranimasi. Jadi banyak wallpapernya. Kalau yang aslinya banget yang ini juga ada yang versi animasi. Ya banyak lock screen yang beranimasi, banyak tema juga yang bisa kita download atau gunakan di sini. Banyak tema, kemudian always on display-nya juga banyak tampilan model animasi seperti apa. Kita bisa pilih.
Ini bisa gerak, dia bisa ada animasinya gitu pas waktu dibuka gitu ya, pas waktu di unlock gitu. Kemudian icon-iconnya juga bisa kita ubah bentuk iconnya, tingkat kehalusan iconnya bisa kita ubah jadi bulat banget atau kotak gitu. Ukuran iconnya juga bisa kita ubah kayak gitu. Terus di sini bisa kita ubah. Nah, dari segi animasinya juga yang ini. Jadi bisa gaya rambut, mantel bisa kita ubah. Gaya rambut juga. Kalau banyak yang kayak nggak terima atau protes, buat apa sih, nggak ada gunanya? Ya bikin biar penggunanya makin betah lah, nggak bosen, kayak bervariasi, kayak berubah gitu, berubah-berubah, bisa banyak varian atau macam-macam pilihan gitu, nggak bosan lah, bikin usernya seneng gitu. Terus kerasa banget ya guys, dari 60 Hz, jadi kerasa banget kayak 60 Hz ke 120 Hz itu kerasa banget tingkat smooth kelancarannya gitu, kerasa banget perbedaannya. Kemudian dari kecepatannya sendiri pun kenceng banget kalau mau buka tutup aplikasi. Tuh, close dulu ya, langsung kebuka tanpa perlu mikir. Kemudian juga kalau mau render video pun juga cepet. Jadi contoh aja, kan kita coba edit sembarang aja ya. Klik HD, tambah, oke, durasi 1 menit, kita render, apa kita rendernya 4K aja, ekspor. Tuh, kenceng banget guys. Ya, begitulah. Dari chipsetnya sendiri kenceng. Sorry guys, tadi terputus karena durasi. Jadi dari chipsetnya sendiri ini udah kenceng banget. Gua nggak perlu jelasin lagi masalah spesifikasinya bagaimana. Kalian bisa cek sendiri di internet untuk spesifikasinya. Sekenceng itu guys untuk render video. Kalau soal gaming udah pasti rata kanan ya, dengan 120 Hz rata kanan, jadi pastinya akan halus banget, akan sesmooth itu gestur bermain game kalian. Udah kayak gitu. Kemudian fitur lainnya lagi adalah dari NFC-nya guys. Jadi gue udah bikin shortcut di sini dengan klik 2 kali. Terus kemarin gue udah daftarin NFC rumah sama NFC kartu e-money. Jadi rumah gue ada smart lock door-nya, dan itu bisa pakai fingerprint ataupun pakai kartu gitu untuk akses buka kuncinya. Dan gue iseng-iseng untuk coba daftarin di sini. Kemarin kayak nambah gitu di sini. Terus kayak iseng-iseng gue pilih, walaupun bahasanya di sini lah bahasa Mandarin, tapi gue tahu apa yang gue harus klik gitu. Karena di sini juga udah ada icon atau logo-logonya kan. Gue iseng-iseng, gue coba daftarin. Tabnya itu di sini guys, di sekitaran kamera di atas ini, di tengah-tengah. Tabnya itu di sini. That's why mungkin kenapa kameranya segede gaban ini, setebal ini, banyak yang kayak nggak suka lah, nggak demen lah kameranya, dibilang kayak kompor lah, kayak Cyclops lah.
Ya tapi balik lagi soal selera sih ya, ada yang emang seleranya nggak suka atau gimana, tapi gua sendiri suka-suka aja gitu sama desain kameranya kayak gini. Justru dengan desain seperti ini nggak ikut-ikutan brand lain atau ikut-ikutan model kamera yang lain, justru dia punya ciri khasnya sendiri gitu loh. Jadi orang-orang tuh bisa tahu, wah dia pakai Vivo X200 nih gitu. Jadi memang dia nih ciri khasnya dia sendiri lah. Justru gue lebih suka desainnya Vivo X200 ya, kameranya, ketimbang Oppo Find X8. Itu dia kayak gini juga sih model desain kameranya, cuman dia kayak ada kayak frame-nya lagi di tengah sini gitu, kayak telepon jadul yang mau nelpon tuh mesti harus ditarik putar dulu, tarik putar dulu. Justru menurut gua sih kayak gitu ya. Nah, that's why ini tebel, gede banget, karena di sini banyak sensor gitu loh, banyak sensor-sensor yang ada di sini. Bahkan di sini IR blaster pun di sini ada di sini. Jadi gua kalau mau matiin AC atau gimana tanpa gua harus nunjuk banget ke AC-nya, kayak gini doang AC-nya udah bisa mati. Tinggal nanti pencet remote-nya. Di sini ada remote. Udah tinggal gua pencet aja udah mati tanpa gua harus ngarahin ke AC-nya banget. Nggak tahu ya kok bisa nangkep aja gitu sinyalnya. Apakah setajam itu, secanggih itu sensornya gitu? Ya gitulah. Gua daftarin tap NFC di sini dan terdaftar guys. Jadi terdaftar, gua bisa buka pintu rumah gua dengan tap HP aja. Jadi walaupun HP-nya dalam keadaan lock screen, gua tinggal ngetap aja di rumah, otomatis langsung kebuka dan langsung ada notif NFC-nya gitu loh guys di sini. Nggak tahu sih, gue kayak wow, keren banget sih. Kayak canggih banget. Sebenarnya mungkin di iPhone memang ada, cuman gue ngaktifin itu fitur kayak kok ribet banget ya, kayak nggak ngerti gitu loh. Yang di e-wallet itu kan kayak ribet aja intinya, udah gitu. Kayak susah banget gue untuk ngaktifin fitur itu, atau mungkin belum bisa di sini atau gimana, gue nggak tahu. Dan terus di sini sesimpel itu buat daftarin kartu flash, pokoknya kartu-kartu yang bersifat NFC gitu, di sini gampang banget. Jadi ini adalah salah satu fitur yang pasti akan berguna banget kalau gua mau buka rumah atau gua mau bayar e-money, jadi nggak perlu keluarin kartu lagi, tinggal tap di sini aja gitu. Cuman sayangnya masih banyak emblem-emblem yang berbahasa Mandarin gitu ya, kayak gini contohnya. Nah ini banyak yang berbahasa Mandarin, cuman kita bisa ubah bahasa sistemnya saja sih untuk ke bahasa Indonesia. Tapi masih banyak beberapa aplikasi bawaan seperti Blue M Copilot namanya, jadi kayak Siri-nya versi Indonesia, versi Vivo, cuman dia berbahasa Mandarin gitu. Banyak masih aplikasi yang berbahasa Mandarin gitu, dan kita emang nggak bisa ngubah sama sekali ya, jadi harus ngerti-ngerti sendiri. Tapi dengan berbahasa Mandarin seperti ini, kalau kalian masih tetap tertarik atau pengen tahu arti atau gimana, di sini kalian bisa gunain fiturnya yang ada di sini ya. Jadi tinggal swipe di sini, terus ekstrak gambar atau translate. Nah, full screen, klik yang full screen. Di sini bisa ubah dari bahasanya Chinese ke Indonesia dan sudah tertranslate. Jadi kadang gue kalau pengen daftar sesuatu, pengen lihat-lihat apa, nah ini fiturnya masih dipakai ya, kecuali kita di close gitu di sini. Jadi misalkan kayak tadi gue mau daftar e-money dan gue nggak ngerti ini bahasanya, udah gue full screen, tunggu aja
dan udah dijelasin juga, jadi gampang juga sih. Nah ini tuh salah satu fitur yang kalau gue bilang di iPhone nggak ada ya, ada pun mungkin agak lama, seri yang agak tinggi muncul baru ada gitu fitur, sedangkan Android udah sejak dulu udah banyak inovasi fitur-fitur yang bagus gitu loh. Jadi menurut gua itu adalah alasan gua kenapa gua sebosan itu sama iPhone dan akhirnya hijrah ke Android, ke Vivo X200 Pro Mini ini. Dan ini gua akan pakai sebagai daily driver, sebagai hari-harian, tapi iPhone akan gua tetap keep, akan gua tetap simpen gitu, mungkin keperluan untuk konten ataupun yang lainnya gitu. Kemudian juga hal yang kalau kalian pengguna baru di Vivo X200 Pro Mini ini dengan Origin OS, jangan kaget kalau banyak hal yang mesti kalian otak-atik secara manual gitu. Jadi gue pun awalnya pikir semua sudah otomatis gitu loh. Jadi kayak contohnya kayak sistem notifikasi. Setelah gue install aplikasi dan gunakan, kenapa notifikasinya kayak delay gitu, kayak keluarnya lambat gitu. Ternyata setelah gue tonton dari YouTuber dari luar negeri, memang kita harus mengaturnya secara manual gitu. Jadi kayak mesti kita harus aktifin mana-mana aja aplikasi yang perlu kita aktifin untuk notifikasi gitu. Secara manual kita pilih select satu-satu gitu. Mungkin kenapa alasannya Vivo kayak gitu, demi menjaga ekosistemnya supaya lebih hemat ya. Jadi penggunaannya akan jauh lebih terasa hemat gitu. Jadi kita ke privasi, kemudian pengelolaan izin, terus mulai otomatis. Nah ini kita harus centang satu-satu mana aplikasi yang menurut kita penting, kayak bank, kayak email, kayak notifikasi WA, Instagram, itu kan penting-penting kan. Jadi beberapa yang penting-penting aja yang gue aktifin, dan mungkin itu adalah alasan bisa membuat ini device jauh lebih hemat gitu. Nah kemudian di Origin OS berbeda dengan Vantage OS. Ternyata di Vantage tidak ada fitur kayak gini ya, Dynamic Island. Nah di Origin itu ada. Kenapa di Vantage nggak ada? Sayang banget sih kalau banyak hal yang mesti dikurang-kurangin atau dilang-langin gitu ya. So menurut gua dengan sistem Origin kayak gini, menurut gua sih pasti jauh lebih hemat daya sistem baterainya Origin OS ya ketimbang Vantage. Kemudian juga dari sistem penggunaannya baterai ini ya kalian ngerti-ngertiin sendirilah. Ini grafik penggunaan baterai. Gua kemarin ngecas di jam 18 kemarin jam 6 sore, sampai sekarang penggunaan di jam 13.09 ya bisa bertahan seharian, bisa bertahan 12 jaman lebih bahkan, dengan penggunaan gua yang sehari-hari adalah WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, kadang buka kamera sekilas. Ya ini tergolong sangat hemat banget untuk di sektor baterainya. Walaupun menurut gue ini agak sedikit boros karena gue pakai always on display yang modelnya ada animasinya, terus wallpapernya yang ada animasinya. Cuman kalau always on display mungkin penggunaan baterai nggak terlalu signifikan lah ya. Cuman kalau di sini karena wallpapernya terang, ada animasinya juga, pastinya akan memakan daya baterai konsumsi yang lebih juga gitu. Tapi masih tergolong hemat banget sih. So gitu aja sih guys menurut aku review kali ini. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya
Kalian boleh komentar di bawah, nanti gue jelasin lagi di kolom komentar. Dan kalau video ini rame, gue akan bikinkan video full dari HP ini beresolusi 4K mungkin, atau video potretnya juga gue akan videokan dan upload di TikTok, di YouTube dengan resolusi yang besar. Jadi kalau video ini rame, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys, channel ini. Dukung channel ini agar bisa review-review yang lainnya lagi. Oke, subscribe dan dukung channel ini. Thank you guys.